Tapi di saat kamu kecil itulah mama merasa mama menjadi ibu kamu. Gitu. Di situ mama merasa utuh menjadi seorang ibu. Gitu. Momen inilah yang sebenarnya mama tunggu. Yang kamu akhirnya mengerti kenapa dan mengapanya mama memilih yang kasarnya meninggalkan kamu. Hampir kurang lebih 1 bulan yang lalu, gue ketemu sama Aska kan. Gue ketemu sama Aska, ngobrol lah. Obrolan antara anak dan orang tua yang ngomongin tentang begini-gini ini adalah yang drama-drama nangis-nangisan antara aku sama Aska gitu awalnya ceritanya. Nah terus udah gitu sampai at the end dia ngomong gini sama aku, Mama, Aska minta nomor rekening Mama dong, kata dia gitu. Enggak, Aska mau kasih, buat apaan? Ini bukti tanggung jawab Aska ke Mama. Nah intinya gini, kalau momen yang bikin bangga selain dia udah bisa memberikan uang ke ibunya adalah aku melihat anak aku tuh sekarang tumbuh sebagai laki-laki dewasa yang benar-benar bertanggung jawab dan laki-laki dewasa yang penuh dengan rendah hati gitu. Nah kalau misalnya kamu mau nikah lagi nih, ada nggak pesan-pesan khusus dari Aska? Oke, gitu. If it make you happy, gitu. Ya udah kalau misalkan gue coba jalan sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada masalah yang gimana-gimana. Tapi suatu jujur gue belum pernah makan es teler yang seenak ini. Alhamdulillah, enak. Alhamdulillah, makasih loh. 1 sampai 100, 0 sampai 100, 100 lebih. Karena ini es telernya lebih bukan yang seperti biasanya aku makan. Alhamdulillah. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Alul TV. Bintang tamu ini sekarang mengawali karir sebagai model dan presenter. Udah pernah berapa kali podcast di rumah gue juga dan sempat gagal dalam percintaan. Tapi kayaknya bakalan sukses di bisnis es telernya yang lagi viral. Bentar, ini anaknya juga katanya menantang-nantang tinju ke anak gue. Kalina Oktarani. Oh, kabar Bu. Baik, say. Ini dia nih bawa es teler Sultan Mama Kalina yang antriannya panjang dan selalu sold out. Sampai gue bilang bawain yang banyak karena aku mau review sekalian es telernya. Boleh dong? Boleh banget. Sambil ini jujur ya. Sambil aku makan, mumpung daripada cair nih. Iya, ayo silahkan. Silahkan dicobain dulu. Mama Sultan, es teler Sultan Mama Kalina. Bismillah, ya Allah masih aku tuh namainnya itu, tau gak kenapa namain es teler Sultan Bun? Apa tuh, kenapa? Kan kalau misalkan nama apa semua tuh doa ya. Ya kan, jadi es teler Sultan semoga dengan nama itu kita bisa jadi Sultan. Gitu lo dong. bakal ngimpi gak nih bakal sold out meledak? Apa karena orang awal-awal, biasanya kalau makanan kan orang-orang awal pengen kepo dulu kan? Nah, lo udah mempersiapkan gak? Jujur ya, gue tuh dari awal tuh bukan mendahului Tuhan. Enak gak? Enak. Jujur. Tapi dia memang selalu jujur sih. Kalau yang nggak enak gitu. Susunya kayak mengandung apa ya? Kayak bukan susu biasa ini kayaknya. Gue tuh nggak pakai yang namanya apa sih nih? Biasanya kan kalau es teler tuh pakai kayak sirup ya. Nggak pakai. Pokoknya benar susu kental manis plus sama susu kental kentul. Full cream. Iya. Betul. Jadi gue semua susu dan krim. Jadi bukan kayak es teler es teler biasa. Bukan kayak es teler biasa. Ini susunya rasanya mahteh banget. Mahteh tuh bahasa Indonesia apa ya? Mahteh kali. Gue juga kayak tahu. Rich gitu loh. Kalau bahasa Belanda kan mahteh. Kalau ini rich rasanya. Kayak akan rasanya gitu. Kayak akan rasa dan aku jamin Anda makan satu ini kenyang. Karena rich banget, isinya tuh penuh banget. Penuh banget. Ya ini memang benar-benar es teler Sultan. Ini worth it banget guys. Ini aku kalau nilai berarti 1 sampai 100. Karena ini enak banget. Ini ada 3 varian. Ada durian nangka, durian sama ori. Itu bunda yang ori. Yang original. Yang ori. Oh, oke, ini original guys. Ini original yang aku rasain ada 3 varian. Kamu nggak makan? Oh pasti kamu udah muntah ya. Tiap hari udah nyediain ini. Gue yang motong-motongin tuh jelinya. Jadi sebenarnya Bun ya, ini tuh ini yang mangkok. Jadi kita tuh ada 3, ada yang mangkok, ada yang ember, dan ada yang cup. Berhubung yang ember yang paling besarnya itu habis, jadi dirimu aku bawain yang mangkok saja gitu. It's okay. Aku yang harus nyobain lagi yang mana nih? Kalau yang menurut lo yang paling best seller? Ini durian nangka. Nah ini original. Nah ini alpukat. Okay. Ini durian alpukat. Kalau alpukat aku udah sering ya. Durian nangka boleh ya? Nah durian nangka.
Gitu. Durian nangka. Cuma bedanya ini ada durian dan isinya sebenarnya sama, cuma ada duriannya aja. Full gitu. cream. Ya, full cream. Ini aku bilang rich banget karena aku rasa setelah yang lain tuh nggak sekaya ini ya isinya ya. Biasanya dia es batu kasih susu kental manis doang sama sirup gitu kan. Yap, benar. Kok ini enggak. Ini bener-bener sorry ya Pak. Kita nggak pakai yang namanya sirup. Oke, ini wah. Ini bener-bener aku penggemar. Wah, duriannya langsung hancur ya, enak ya. Berarti best sellernya apa nih, Say? Kebanyakan durian alpukat. Semua sih. Sombong banget ya gue ya. Padahal enggak, tapi emang semuanya. Karena memang di sini tuh semua sama karena sebenarnya yang bikin orang nagih itu adalah di creamernya, Bun. Gitu. Ya, jadi ini creamernya benar-benar kayak kalau gue bisa boleh review ya. Kan gue sering bikin konten-konten food review, food blogger ya. Ini mahta ya tadi rich ya, dan duriannya juga rasanya kental banget. Jadi ibarat durian itu nggak pelit ya, rasanya durian banget. Udah dihancurin ya guys ya duriannya ya, dan bener-bener kuahnya sekental ini. Jadi kita tuh pas lagi creamernya, waktu lagi di mixer, udah pakai susu UHT, terus pas lagi penyajiannya kita tambahin susu kental manis juga. Tapi susu kental manis itu tergantung selera, Bun. Misalkan lu kan lu sukanya manis, kita akan banyakin. Kalau lu sukanya yang nggak terlalu manis, ya udah sedikit atau nggak pakai susu kental manisnya lagi gitu. Gitu. Karena tanpa tambahan susunya aja itu rasanya udah, kalau kata orang-orang sih udah enak. Ini berarti ini berarti bisnis pertama dong ya? Masa pertama di minuman? F&B. Kalau makanan udah pernah ya? Udah pernah jualan, ya pernah. Jualan apa dulu? Waktu itu jualan kayak catering, aku catering. Catering. Nah kalau sekarang untuk di minuman ya baru ini. Minuman ini baru ya? Ini. Untuk masuk minuman kan ya? Minuman kan ya? Kalau Estella tuh masuk minuman. Kenapa, ini sekarang gini, ada orang yang misalnya gini, ada yang, ini kalau omongan yang jelek nih ya, ih Kalina ngapain sih buka kios di pinggir jalan, ya kan? Banyak yang ngomong kayak gitu. Kan aku baca di netizen nih, ya, netizen banyak, ya kan? Banyak. Terus kenapa kiosnya ada di pinggir jalan gitu? Kenapa nggak dibuka-buka di ruko apa gimana gitu? Aku nggak tahu ya, aku sih ngerasa kayak awalnya emang aku nggak ada kepikir pengen di ruko, walaupun sekarang ada kepikiran setelah ramai seperti ini ya, ada kepikiran juga pengen di ruko. Cuma awal tuh emang aku nggak mau karena pangsanya aku tuh memang bukan aku pangsa tuh anak kuliahan. Karena kebukaan kan di depan Universitas Pamulang kan, di Unpam situ. Jadi memang aku mencari pangsa untuk esteller aku si anak-anak kuliahan ini ceritanya di awal. Berarti harganya lebih mahal dong? Nggak mahal, Bud. Berapa ini? Itu harganya yang seperti ini. Seporsi ini ya? Kalau misalkan aku di bulan ada 13.500 dan yang paling mahal tuh 19.500. Durian kayak yang sekarang Bunda makan ini kan durian nangka itu 19.500. Tapi durian nangka berarti nggak ada alpukatnya kan? Nggak ada alpukatnya kan? Nah, kalau mau tambahin alpukat tambahin 3.500. Ada lagi keju. Nah keju nangka ada, kalau misalnya Bunda tuh udah durian nangka ditambah alpukat plus keju, tambah lagi keju 3.500 gitu aja, udah nggak banyak gitu. Jadi bener-bener harganya. Habis itu kolesterol kita. Udah keju campur susu campur lagi nangka durian diabetes langsung. Habis itu lu bikin kios sate kambingnya sekalian biar yang pulang pada stroke semua. Tapi memang aku nggak mau bikin mahal-mahal, Bun. Nggak mau bikin mahal. Kita mikirnya ya udahlah harganya murah, tapi banyak yang balik lagi. Dan aku yakin orang yang udah walaupun cobain, insya Allah kembali lagi karena memang rasanya itu loh. Gitu. Rasanya beda sih. Rasanya beda dan aku jujur gue belum pernah makan es teler yang seenak ini. Serius. Kalau gue ngomong, kalau misalnya ngomong di depan orang ya, gue akan bilang, gue lebih senang kalau boleh nggak tambahin lagi ininya ya kan? Nggak, ini udah pas banget dan emang udah tambahan. Nggak perlu tambahan lagi dan udah enak, pas banget. Alhamdulillah. Terus kan katanya nih, Aska kan tiba-tiba kasih modal dengan transfer duit 50 juta tanpa diminta. Sebenarnya awalnya gimana sih? Jadi gini, sebenarnya tuh Aska tuh kasih aku duit tuh bukan untuk modal, Bun. Oh, bukan untuk modal. Awalnya ini uang anak kepada ibunya. Ya, jadi tuh Aska, kamu nggak lupa ibu yang ini kan? Jangan nantang L doang. Ini ibu gue. Jadi tuh kata Aska, banyak yang harus gue kasih. Jadi tuh awal tuh hampir kurang lebih 1 bulan yang lalu, gue ketemu sama Aska kan. Gue ketemu sama Aska, ngobrol lah. Obrolan antara anak dan orang tua yang ngomongin tentang
begini-gini ini adalah yang drama-drama nangis-nangisan antara aku sama Aska gitu awalnya ceritanya. Nah terus udah gitu sampai at the end dia ngomong gini sama aku, Mama, Aska minta nomor rekening Mama dong, kata dia gitu. Buat apa? Aku bilang, Aska pengen kasih ke Mama aja, kayak gitu. Nah terus udah gitu, Mama masih ada sayang, nggak perlu, aku bilang gitu. Nggak, Aska mau kasih, buat apaan? Ini bukti tanggung jawab Aska ke Mama, gitu. Nah jadi ini bukti pertama Aska untuk bertanggung jawab terhadap ibu. Kayak gitu. Jadi Aska cuma pengen kasih aja ke Mama. Kasarnya tuh itu mau dibuat jajan kek, doyan ya Bun. Gue dulu bilang gue doyan. Makanya dari tadi gue udah gak sabar nih pengen makan lapar juga. Jadi tuh apa namanya sih? Terserah Mama itu mau digunain buat apa, mau jajan apa segala macam gitu. Tetap gue tolak Bun, gue tolak. Dia nggak ngasih tau nominal berapa, gitu. Dia cuma pengen kasih aja. Terus dia gue tolak sampai akhirnya kita ngobrol, kita makan, sampai pulang. Gue bawa mobil, dia telepon lagi. Mama lagi bawa mobil. Iya, yaudah nanti Aska telepon lagi pas Mama udah pulang atau Mama kabarin ke Aska. Aku bilang, ada apa? Mama belum kasih nomor rekening Mama ke Aska, kata dia gitu. Oke. Kan Mama udah bilang Mama nggak perlu, Mama insya Allah masih ada sedikit banyak uang Mama masih ada gitu. Terus nggak kirimin sekarang. Dalam hati aku ya udah sih, anak gue mau coba bikin senang orang tua kali ya kan gitu. Berapa sih yang dia kasih gitu, bukan yang mengecilkan atau apa, tapi ya udah anak gue pengen kasih orang tua, ya udah kasih lah rekening itu. Udah ya Ma, Aska udah transfer ke Mama. Pinggirin mobil, bukannya kepo atau apa, cuma pengen ngecek udah benar masuk nggak gitu kan, takutnya nggak belum masuk atau apa gitu. Pas aku lihat, ya Allah, 50 juta buat aku itu besar banget kita namanya Bun ya, anak inget orang tua aja ya Bunda tahu lah. Iya, aku kan tahu sejarahmu ya Say. Kita sama-sama tahu lah ya kayak gimana sejarah kita masing-masing. Kan gue sedih kan kalau ngomongin Aska tuh pasti gue sedih deh. Gue bersyukur banget kita Bunda sama aku yang dulu pernah jauh dari anak, pasti saat anak inget aja udah bahagia, gitu kan. Nah apalagi ini anak yang sudah bisa memberi ke orang tua, walaupun tanpa kita minta. Gue Bun, kalau bisa mungkin gue nggak mau begini ke anak, karena buat gue anak itu bukan aset. Anak itu bukan sapi perah orang tua. Betul. Tapi banyak orang tua yang lu sebagai anak harus kasih. Balas budi. Kamu nggak bayarin lu. Bunda atau ayah, kamu adalah durhaka. Iya, gue udah lahirin lu, gue udah gedein lu apa segala macam. Emang tuh anak minta dilahirin? Bener gak? Enggak kan? Nah jadi kalau aku pribadi aku nggak mau, sebisa mungkin aku nggak mau. Tapi kalau anak kasih, ya udah gitu. Tapi ya udah pas dikasih gitu, aku masya Allah, alhamdulillah banget. Aska udah bisa kasih ke aku dan aku sampai yang aku ngomongin sama Aska. Ini rencana aku mau buka Esteller ini udah dari tahun lalu sebenarnya Bun. Tapi memang aku tunda-tunda karena aku pengen cari tempat yang menurut aku strategis. Kita mau jualan mau apa, mau beli rumah, mau jualan apa segala macam, kayak cari jodoh kan Bun. Iya Kan kayak gitu. Nah, pas aku udah dapetin tempat itu, entah kenapa kayak udah makin dipermudah segala hal. Plus tiba-tiba Aska tuh kayak ngasih ke aku yang, dah, aku mau kan, uang dari Aska Mama pakai untuk modal usaha Mama aja ya. Aku bilang gitu. Terserah Mama mau pakai buat apa. Mama kasarnya tuh mau pakai buat jajan, mau apa kasarnya kayak gitu. Enggak sayang, Aska, Mama pengen ini untuk jual modal usaha Mama karena kasarnya dalam hati aku tuh biar lu bangga sama Mama lo lah. Kayak gitu. Enggak jadi parasit. Ya. Aku nggak mau Bun, kasarnya gini. Nanti ada omongan, tuh kan si Kalina dikasih uang sama anaknya dipakai buat ini, pakai tuh, nggak mau. Aku ada omongan kayak gitu, nggak mau gitu, karena aku udah terlalu capek orang tuh ngomongin aku yang dari yang baik jelek sampai jelek banget sampai jelek banget tuh udah banyak banget gitu. Jadi aku menghindari hal seperti itu. Ya udah, kasarnya ini lalu kuat dong, habis saya isinya udah habis. Masih banyak. Kolesterol. Diujup lama-lama nggak pakai sendok. Lama-lama gue gini, ntar ya gue habisin lagi ya. Jadi tuh alhamdulillah, enak. Alhamdulillah, makasih loh. 1 sampai 100, 0 sampai 100. 100 lebih. Karena ini Estellernya lebih bukan yang seperti biasanya aku makan. Alhamdulillah. Terus abis itu ya akhirnya gue pikir di saat gue udah bikin si boot container ini, walaupun kecil tapi alhamdulillah menghasilkan banget gitu. Ya inilah
dari anak gue. Jadi gue bisa bangga. Suatu saat kalaupun misalkan ini ada cabangnya lagi, bercabang lagi di mana, tetap aja ini intinya yang dari anak gue. Oh, mungkin siapa tahu Aska juga pengen ngembangin usaha ibunya kan? Kita kan nggak tahu ya. Insya Allah. Kalau Tata kalau sekarang sold out terus ya kan. Berarti lo sehari stok berapa biji? Kan ini ada beberapa jelly ya, ada 3 macam jelinya. Jadi satu jelinya aja sekarang gue sudah per hari ini udah 20 liter satu jeli. Jadi kalau misalnya dikali 3 aja itu sudah 60 liter gitu. Ditambah lagi ada mutiaranya. Ini nggak ada mutiara karena apa? Habis. Oh habis. Habis mutiaranya. Nggak ada mutiara jadi enak apalagi ada mutiara ya? Jadi ada sagu mutiara biasanya gitu. Nah. Oh jadi tidak campur ya? Bukan ada seller lama-lama. Iya ya. Iya kan? Kan gini loh. Lagu ini lama-lama campur sama seller ya? Gitu ya bener pokoknya seperti itulah. Nah akhirnya sekarang tuh udah 20 liter. Insya Allah sih nanti kan mau dilebarin lagi tuh. Karena kan cuma 2 kali 1,5 meter Bun. Itu buat kontainernya. Nanti gue mau lebarin lagi. Karena mau lebarin lebih besar lagi di sebelahnya udah ada orang. Gitu. Nanti yang ada masa gue gusur. Gue yang digusur ya nanti. Akhirnya udah. Ya itu insya Allah mudah-mudahan kedepannya makin itu lagi. Makin banyak lagi. Kalau sekarang sih 20 liter satu jelly. Dan creamernya itu tadi aja 15 liter aja udah teriak lagi orangnya di sana. Ibu abis, mohon maaf bisa nggak? Jangan telepon ke sini kan telepon yang satunya aku bilang gitu untuk minta creamer lagi tambahan. Gitu. Lo sendiri apa berpartner? Kalau lo bilang telepon ke satunya tuh berpartner apa gimana? Enggak, maksudnya kan ada nomor telepon satunya kayak di rumah. Kan ada nomor telepon yang rumah yang bikin untuk apa nyiapin si creamer, si jelinya gitu. Nah, biasanya kan bisnis F&B ini kan rawan untuk dikorupsi ya. Contoh tadi Dili bilang bahwa ini habis ya kan. Ya. Lo bener-bener lo pack persatuan harus habis segini atau lo bebasin aja? Jadi sebenarnya gini sih, kan ini ada mangkoknya seperti ini kan, tin wall ini namanya. Jadi awalnya gue masukin misalnya 100 gitu. Jadi kalau misalnya sisanya hari ini habisnya 40, berarti saya 60 kan. Nah, gue ketahuan tuh, makin kesini nggak kehitung. Kenapa? Karena gue masih kurang pegawai untuk berhitung itu. Gue sendiri nggak kepegang Bun. Gue kan pikirannya gue bukan ke usaha yang ini aja, masih ada usaha gue yang lain gitu kan. Nah, jadi sekarang kalau gue berpikir gini, rezeki itu mau kemana ya? Kalaupun misalkan ada orang yang ngambil uang kita, gue sih mikir gini, pasti akan ketahuan kok. Pasti akan ketahuan. Kalau sekarang insya Allah sih jangan sampai ada yang kayak begitu. Tapi gue ada orang yang gue percaya. Gitu. Ada orang yang gue percaya, tapi kalau bisa amit-amit nauzubillah kalau sampai orang yang gue percaya itu seperti itu juga, ya udah, insya Allah gue apa ya, nggak tahu kenapa sekarang gue makin udahlah dilepasin aja gitu Pun, nggak mau pikiran negatif terus. Tapi kan kadang-kadang kan yang kalau pengalaman gue di bisnis, gue juga pernah buka restoran segala macam, kan banyak juga yang nggak bisa kehitung. Jadi misalnya takarannya per satu porsi adalah segini nih, ya kan? Jadi udah ditakerin semua, jadi biar nggak. Ya, jadi kalau gue gini, dari 15 liter, omsetnya sekian. Nah, kalau ternyata 15 liter omsetnya kok menurun, nah kenapa nih? Gitu. Jadi ketahuan di situ. Oh, dari situ ya? Dari situ aja. 20 liter harusnya makin nambah dong. Kemarin gue 15, misalkan nih 15 liter gue dapat 3.000 perak. Misal. Sekarang kok 20 liter gue dapatnya cuma 2.500. Nah, ini 500-nya kemana nih? Itu kan bisa ketahuan di situ. Jadi gue sekarang mainnya dari literan aja. Oke. Gitu Bun. Oke, nah sekarang udah lihat Aska udah dewasa dan mandiri nih sekarang. Momen apa yang bikin ibunya bangga terhadap Aska? Selain nantangin anak gua tinju ya. Gue gak ada bangga-bangganya. Nih guys, ini gue ini waktu itu begitu Aska nantangin El di Instagram, kita langsung kontak. Kenapa nggak bapaknya aja suruh tinju tuh ya? Kan lucu kan, botak-botak gitu kan. Jadi gue WhatsApp, Bun, emang bener anak lu begini-gini? Hah, nggak tahu gue, langsung telepon. Bener gini, dia langsung telepon dong untuk memastikan. Ntar gue tanya, waktu itu El masih tidur kalau nggak salah bilang kan. Ya udah, tapi untungnya nggak ya. Untungnya cuma konten ya, konten nantang-nantangan doang. Tapi masa anak gue bilang iya loh. Oh ya? Kan? Gue takut anak gue ngelawan anak lu. Gue juga takut kalau anak lu ngelawan anak gue, gila. Kita sama-sama punya ketakutan gitu. Nah intinya gini, kalau momen yang bikin bangga selain dia udah bisa memberikan uang ke ibunya adalah apa ya? Aku melihat anak aku tuh sekarang tumbuh sebagai laki-laki dewasa yang benar-benar bertanggung jawab dan laki-laki dewasa yang penuh dengan
rendah hati gitu loh. Bukan rendah diri tapi rendah hati. Rendah hati, ya beda lah. Rendah Gitu, hati dengan rendah diri beda. Jadi rendah hati, dan aku ngeliat Aska bukan karena dia anak aku aja, jadi apa ya, susah Bun yang aku ngomongnya gitu. Terlalu banyak pujian aku untuk anak aku sendiri gitu. Jadi pokoknya intinya aku bangga banget sama dia. Susah aku ungkapin dengan kata-kata. Terlalu udah sangat amat mandiri, udah bisa apa ya. Dan yang aku paling suka dari dia bisa bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang dia lakuin. Nah ini kan kita ngomongin sebagai sesama ibu yang punya anak cowok yang kisahnya pernah sama-sama terpisah dari anak. Ya, benar. Sekarang udah lebih leluasa untuk ketemu anak kan. Tapi kan mereka sibuk ya. Nah. Di saat anaknya juga mau udah ketemu sama kita, anaknya udah pada dewasa, sibuk, udah punya kehidupan masing-masing. Udah kerja, ya kan? Udah punya pasangan. Mereka udah cari uang sendiri, ya kan? Udah punya pasangan, pasti akan lebih ke pasangan. Mak gue ngapain gue ketemu mak gue? Mak gue kapan aja ya kan? Berarti lo sebulan berapa kali ketemu anak? Sebulan sekali juga belum tentu, tapi paling nggak telepon hampir setiap hari. Oh. Gitu. Pokoknya gini, gue tidak mau memaksakan untuk pertemuan sama anak gue. Jadi gue cerita sedikit ya. Anak gue mungkin punya rasa seperti apa sih? Mungkin dia merasa ditinggalkan sama ibunya waktu dia masih kecil. Itu gue nggak tahu ya kalau ada versinya lu waktu lu sama anak-anak lu. Kalau lu kan mungkin udah terbuka banget dari dulunya. Kalau gue kan nggak, gue nggak kasih tahu kenapa akibat perceraian gue sama orang tuanya, sama bapak itu kenapa gue nggak mau sebutin kenapanya. Nah, jadi Aska saat gue titipkan ke bapaknya, dia berpikir gue meninggalkan dia. Yang dimana sebenarnya gue bukan yang meninggalkan, tapi gue lebih memilih untuk mengorbankan perasaan gue, egonya gue, karena gue tahu gue belum bisa memberikan sesuatu apa yang sudah dimiliki saat dia kecil, saat gue pisah sama orang tuanya. Jadi gue pengen tuh apa yang dimiliki saat itu nggak berubah. Toh gue masih bisa setiap hari ketemu sama dia, gitu. Jadi gue mencoba untuk tetap urus dia tanpa ada hubungan suami istri lagi sama papanya kan. Gitu. Nah disitulah dia berpikir gue tuh meninggalkan dia. Yang akhirnya, yang itu tadi gue bilang kurang lebih 1 bulan yang lalu. Karena lo curhat-curhatan tadi yang tadi gue bilang itu. Karena menurut gue ini waktu yang tepat, usia dia juga udah dewasa, dia sudah lebih ngerti, dia udah tahu banyak hal tentang dunia yang tanpa harus menjelekkan satu sama lain, antara gue menjelekkan diri gue sendiri atau menjelekkan bapaknya, gue keterangkan bahwa ini seperti ini loh yang terjadi. Sampai akhirnya dia mengerti, dia memahami bahwa oh iya perpisahan ini terjadi bukan karena keegoisan gue ataupun dari papanya seperti itu. Jadi ya memang tidak bisa lagi disatukan lagi gitu. Dan di situ dia mengerti bahwa oh ya udah maafin Mama Aska. Mama yang harus minta maaf. Ini bukan salah kamu. Kamu sebagai anak nggak bersalah. Karena kasarnya kayak tadi gue bilang, anak tuh nggak ada yang tahu mau dilahirin sama orang tua yang mana, ya kan? Jadi pasti saat dia menurut gue udah bisa diajak ngomong, ya udah ini waktunya. Ini waktunya sayang. Mama kasih tahu kamu. Udah gue kasih tahu, nggak semua, tapi paling nggak dia udah bisa ngerti. Dan akhirnya dia bilang maafin Mama. Maafin Aska Mama. Enggak, bukan kamu yang salah. Maafin Mama. Gitu. Terus gue juga bilang, kamu tahu nggak sih kenapa Mama tuh sering banget posting foto kamu waktu kecil dibandingkan foto-foto kamu waktu kamu udah besar? Kan Mama nggak punya foto berdua sama Aska saat Aska udah besar. Enggak, banyak kok foto kita berdua. Tapi di saat kamu kecil itulah Mama merasa Mama menjadi ibu kamu. Gitu. Di situlah Mama merasa utuh menjadi seorang ibu. Gitu. Tapi kalau sekarang kamu udah punya kesibukan sendiri, kamu udah besar, banyak hal yang udah terlewati antara kamu dan Mama. Jadi ya momen inilah yang sebenarnya Mama tunggu, yang kamu akhirnya mengerti kenapa dan mengapanya Mama memilih yang kasarnya meninggalkan kamu. Padahal bukan meninggalkan kamu. Kalau misalkan dibilang meninggalkan, Mama udah nggak tinggal di Jakarta dari dulu. Tapi Mama memilih tinggal untuk dekat sama Aska karena Mama masih bisa memantau kamu walaupun rumah kita nggak sama-sama lagi gitu. Akhirnya dia paham dan dia akhirnya mau meluangkan waktu lebih sering untuk ketemu sama aku lagi. Gitu. Yang karena dia akhirnya sudah mengerti dan paham gitu loh. Nah, aku jangan bikin aku nangis ya. Jadi sekarang udah lebih bagus ya?
hubungannya ya. Alhamdulillah. Ya. Kalau dulu kan agak kayaknya lu kayak susah, bukan susah ya, kayak jarang ketemu ya gitu ya. Iya, ya itu. Gue sih gini. Kalau misalkan ada orang bilang, anak nggak apa-apa orang tuanya bercerai karena orang tuanya juga baik-baik aja. Sebenarnya nggak, anak tuh jangan salah gitu kan. Gitu dong. Kita sebagai orang tua pasti akan merasa bersalah juga kan Bun gitu. Walaupun kayak bukan lu yang salah gitu kan. Jelas bukan lu yang salah karena ada perpisahan ini, tapi kasihan si anak kan sebenarnya gitu kan. Jadi korban perpisahan orang tua. Aku sebenarnya terlihat di luaran si anak tuh nggak apa-apa al dulu. Orang tuanya begini kok, orang tuanya kayak gini. Padahal kan yang anak ngerasain bukan masalah kekayaan orang tua. Luka batinnya ada di anak. Luka batin itu ada gitu. Begitupun Aska. Pasti Aska juga punya luka batin. Dan di situ bagaimana cara aku menyembuhkan luka batin anak aku ini yang dia berpikir bahwa aku telah meninggalkan dia. Dan inilah momen untuk aku, walaupun mungkin butuh waktu ya gitu. Luka batin ini kan nggak langsung gampang untuk dimudah untuk disembuhkan ya Bun. Tapi paling nggak, walaupun aku ada pengorbanan aku untuk Aska saat dia kecil, tapi kan dia nggak peduli. Dan dia tahu mak gue nggak ada di deket gue gitu. Saatnya aku tuh ngasih tahu betapa cintanya aku sama dia, betapa aku tuh benar-benar merindukan momen untuk bisa dipeluk anak aku atau memeluk anak aku yang tanpa ada rasa. Anakku tuh mikir, mak gue juga dulu gini, nggak gitu lagi gitu. Dan sekarang alhamdulillah kok gitu. Oke. Kesabaran aku berbuah hasil menurut aku. Iya, dengan soal terus estelernya. Alhamdulillah, insya Allah. Begitu minta maaf langsung ditransfer saya. Aska, gak lupa Tante Maya ya. Kita punya anak laki-laki rasanya ya Allah. Lo 1, gue 3. Nah makanya, itu dia. Menang gue. Kalau gue 3, gue jelasinnya banyak banget. Ini satunya satu dikumpulin, semua dikumpulin. Maaf ya, dulu begini peluk ini. Dulu gitu juga. Pak, tapi gue ya bukan gitu, tapi gue pernah minimal ngomong ke anak-anak bahwa maaf ya kalau bunda belum bisa menjadi ibu yang sempurna. Sama gue juga bilang. Pasti gue ngomong gitu karena kan biar gimana pun kita juga harus memahami luka batin anak ya. Benar. Karena biar bagaimanapun walaupun mereka nampak baik-baik aja, tetap aja pasti punya luka batin yang belum tentu kita nggak tahu nih dalam apa ya kan gitu. Anak-anak emang. Tapi mereka nggak tahu betapa cintanya kita sama mereka. Bukan lagi. Kita mah kalau misalnya disuruh perang lawan anak, perang lawan orang yang lawan anak kita, paling depan udah. Bukan lagi. Nggak ada. Makanya nih ya, kalau gue nih Bun, lu boleh ngatain gue, siapapun boleh ngatain gue, tapi lu jelekin sedikit aja anak gue, udah habis aja sama gue. Gitu. Kasarnya gue tidak mau ada satu orang pun di dunia ini kasarnya yang ngelek anak gue. Kalau gitu agak berbeda gue. Gue ngeliat dulu kesalahannya siapa. Kalau emang kesalahan anak gue, baru saya itu nggak boleh ya gini. Karena gini, kadang-kadang kayak kemarin tuh banyak banget kan orang yang itu Aska kan, maksudnya kata dia sempat curhat sama gue, lagi banyak haters gitu kan. Nah saat itu gue tahu bukan salah anak gue. Nah itu yang gue bilang. Sama sebenarnya kita, tapi kalau misalnya anak gue yang salah, gue juga pasti akan menyalahkan. Kayak gini, dari waktu masih dia kecil aja, kita di rumah ada RT. Dan gue lihat anak gue yang salah. Kasarnya waktu itu sempat bukannya bentak ART, namanya anak kecil kadang-kadang apa sih mbak ini kayak gitu-gitu. Nah gue lihat anak gue salah, gue tegur. Gue gak mau jangan mentang-mentang ini mbak, terus kamu memperlakukan begitu aja, gitu. Mama gak suka. Jadi walaupun itu hanya sama ART, gue akan omelin aku. Bukan omel, tegur dia. Gitu. Bahwa dia harus bisa menghargai orang lain. Memanusiakan manusia gitu. Sebenarnya sama sih Bun. Itulah. Iya. Gila anak kita udah gede banget. Lu udah bentar lagi punya cucu lo. Iya. Nah ini gue kan udah kawin 1 nih. Nah nanti kalau misalnya pada saat dia menikah nih, lo takut gak kehilangan perhatian? Ini rasanya gue waktu lihat anak gue menikah kan, gila nih anak baru bentar aja main sama gue, sekarang udah diambil lagi sama orang gitu kan. Lo ada rasa gitu? Kalau gue kan 3, masih ada
yang dua lagi nih. Kalau lo kan satu. Bentar lagi lu juga, yang satunya juga bentar lagi. Ya bentar lagi. Keceplosan. Kan? Gue bentar lagi. Keceplosan tapi ngomong ke kamera. Oh bentar lagi. Kalau yang mana ya? Kan? Kalau gue sih mikir gini Bun ya. Anak itu menurut gue ya, gue nggak akan pernah kehilangan anak gue karena gue pernah ngomong gini sama Aska. Aska dulu ya gue pernah ngomong gini. Jadi kita waktu itu lagi jalan di supermarket, tiba-tiba dia beli sesuatu yang dia suka banget dan harganya lumayan mahal gitu kan. Dia lagi pas bayar gitu, mama biar Aska aja yang bayar ya, ini mahal kata dia gitu. Gak apa-apa sayang, mama masih sanggup untuk bayar. Bukannya kamu yang sekarang harus bayar tapi mama, karena mama masih bertanggung jawab terhadap kamu. Tapi suatu saat nanti, itu kita ngomong depan kasir, depan kasir sampai Maya itu ngeliatin kita gitu. Tapi suatu saat nanti cuma satu yang mama minta. Apa mama, di saat mama udah tua, mama gak ada siapa-siapa, dan mama udah gak bisa kerja lagi, boleh nggak mama tinggal sama kamu? Tapi mama urusin anak kamu kok. Gue bilang gitu kan, boleh mama, yaudah gitu. Jadi, dan kemarin pun 1 bulan yang lalu itu gue ngomong sama Aska, Cah, dulu kan gue pengen banget punya anak lagi. Kalau bisa perempuan kan, karena gue anak gue 1 dan tinggal sama bapak ya sekarang gitu kan. Gue berharap banget gue pengen punya anak lagi. Tapi sekarang gue berpikir gini, gue udah nggak berharap punya anak lagi, karena gue mikirnya nanti kalau anak gue udah nikah, dia punya anak, berarti kan gue punya cucu dan gue bisa ngasuh. Nah itu iya. Gue nggak perlu capek setiap saat. Kalau gue lagi pengen gendong gue datang, kalau gue udah capek gue kasih maknya, bapaknya udah kan gitu kan. Itu mengapa gue nggak mau punya anak karena itu. Aman dong. Kita ada boyokan saya, ada sakit punggung, ya kan. Bener. Jadi gue tuh mikir gini, Cah, nanti ya kalau misalkan Aska nikah, Aska mau jalan-jalan sama istri Aska nggak apa-apa, gue bilang gitu. Terus Aska punya anaknya mama yang asuh aja. Aska, you don't have to hire babysitter, gue bilang gitu. Karena mama yang jadi babysitter ya anak kamu nanti. Terbukti dari kamu mama asuh tanpa babysitter, bisa kan? Gue bilang gitu. Gue tuh nggak pakai babysitter Bun dulu. Capek deh. Serius gue nggak pakai. Capek deh. Dari tuh Aska brojol sampai Aska puput puser, sampai Aska umur 3 tahun, itu gue bener-bener gak ada yang bantuin sama sekali. Mak gue tuh paling cuma ngeliatin aja karena gak ada yang ngasuh. Gue masuk rumah sakit waktu Aska umur 2 tahunan karena gue sakit kecapean. Aska yang ikut masuk di rumah sakit. Gue nyusuin, jadi dokter tuh ngasih gue dosis obat yang paling rendah karena gue masih nyusun Aska. Aska itu ASI sampai 3 tahun 1 bulan gitu. Terus udah gitu setelah gue pisah sama bapaknya baru lah gitu. Jadi ya paling nggak dari sebelumnya udah dibiasain dia ada mbak, tapi tetap dari gue gitu kan, gue yang gituin, gue yang asuh dia juga sama mbak gitu. Sebelum gue nggak pernah pagi-pagi babysitter, bahkan kita jalan ke mall pun gue nggak pakai stroller, gendong. Sampai tangan gue sengklek tau gak Bun, jadi gue gak pakai babysitter gitu. Tapi kan kalau kayak gitu kan kita belum tentu menantu kan belum tentu waduh ada mertua nih. Karena kan belum tentu juga bisa menerima adanya ibu, kecuali kalau udah tua ya. Kayak misalnya sekarang mak gue ikut sama gue sekarang kan, karena dalam kondisi sakit ya beda lah itu. Mau nggak mau kan ya harus diterima gitu kan. Kalau gue sih mikir gini, udah ngomong calon mertua menantu lo belum lah. Nanti kalau misalkan anak gue, gue nanya gini, kapan kenali mama sama pacar Aska? Ya nanti gitu kan. Aska malu kenali mama sama pacar Aska? Enggak malu gitu. Cuma karena kan memang dia lebih sering jalan sama bapaknya, jadi udah jalan sama bapaknya gitu kan. Dan kalau yang tadi lu bilang nanti menantu belum tentu bisa menerima mertua. Kalau gue sih gini, gue akan melihat gimana menantu gue, reaksi si menantu ini. Nggak suka pasti kan kelihatan kan Bun. Kalau dia nggak, kita lihat lah gelagat kalau misalkan tuh orang nggak nyaman sama kita kan berasa kan. Ya kalau misalnya dia udah nggak nyaman, gue nggak akan maksa. Itu aja. Tapi ada hal-hal paling misalnya kayak gini. Bagaimanapun kita orang tua, kita yang pernah nyebokin anak, kita gendong anak, yang sepengetahuan gue, yang menurut gue masih benar, gue akan kasih tahu. Kalau dia bilang enggak mama, misalkan dia manggil gue mama, diceritain iya ada anak cewek lagi manggil gue mama kan. Udah panggil mama lagi kan lu, jadi udah punya cewek kan lu. Bunda. Oh bunda, oh iya bunda lu panggil bunda. Kalau gue misalnya panggil mama ini gini, ya udah lakuin yang kamu lakuin, yang menurut kamu benar. Gue nggak maksa, gue pengen jadi mertua yang disayangin sama menantu gue. Karena gue pernah aja punya mertua yang nggak ada anak-anaknya.
Mohon maaf nih ya. Iya. Gitu kan. Oke. Gue tahu nih mertua siapa nih. Udah. Mertua yang mana nih gue tahu. Ya, pokoknya yang gak ada namanya gue tahu, dan gue tidak mau diomongin bilang, mertua gue datang nih. Aduh, mertua gue datang lagi gitu. Gue nggak mau gitu. Jadi justru gue pengen jadi mertua yang cari, mama mertua gue mana ya, kok nggak datang-datang ya? Gue pengen gitu ya. Gitu. Dan gue pengen dia menyayangi gue seperti menyayangi ibu sendiri. Dan gue pengen jadi mertua yang funky lah. Ya kayak gue yang udah. anak-anak menantu gue itu walaupun jadi atau nggak jadi calon menantu ini, gue sayanginnya rata gitu. Bener-bener kayak gue sayang. Kalaupun misalnya emang nggak harus nikah sama anak gue tetap mereka kalau ketemu di tengah jalan pasti halo, masih kayak gue anggap anak gitu kan. Iya. Dan gue pengen seperti itu. Karena apa ya Bun ya? Mungkin dari pengalaman gue, dan itu bikin gue belajar bahwa gue tidak mau seperti itu gitu. Dan gue yakin gue itu tipe mertua yang akan disayangin sama menantu. Iya. Karena semoga kita bukan menjadi mertua yang bisa melompati pagar dari anak kita sendiri kan. Gitu. Iya gini, karena anak kita pasti akan nyari kita juga kok. Ada saat dimana dan juga gini, gue berpikir nanti, gue nggak tahu ya kalau lu ya. Kalau gue nanti kalau misalkan anak gue nih salah sama istrinya, gue nggak mau bilang anak gue lah, gila aja. Ya kalau emang lu yang salah ya lu minta maaf ini lu, kasarnya gitu dong. Ya, kalau gue sih akan bilang lah, lo laki, lo kan pemimpin. Lo kalau bini lu nggak bener berarti salah lo dong. Nah, iya. Anak laki, woi gitu kan. Iya tunjukin gitu loh, tunjukin. Dan gue pengen gini, jangan hanya dia mengadu nanti ke ibu kandungnya. Gue pengen nanti menantu gue itu juga akan ngadu ke gue. Jadi menganggap gue seperti ibu kandungnya supaya apa? Kan pasti yang mengenal Aska lebih banyak itu gue dibandingkan ibu kandungnya dia sendiri. Gue nggak mau nanti si ibu kandung yang menantu gue jadi nggak suka sama anak gue. Kalau dia cerita kejelekan anak gue gitu kan. Lebih baik cerita sama gue, mau jelek mau bagus bagaimana tuh anak gue kan. Jadi gue bisa lebih ngasih masukan ke anak gue gitu aja sih. Ya. Tuh buat menantu saya, calon menantu saya nanti siapapun, walaupun sekarang saya tahu siapa pacar Aska, siap-siap punya mertua, asik lah. Asik. Itu kayak gue juga. Tapi kalau calon menantu gue udah tahu gue, orang gue kan nggak pernah kepo, nggak pernah mau ikut campur yang sampai gimana, ya biarin aja mereka dengan dunianya ya kan. Iya. Kalau mau makan ketemu, ayo gitu kan. Iya, kalau gue sih paling gini. Kan gue cuma begini, Aska mama belum dikenalin, kalau misalkan Aska mau, makanya kayak gini, Aska mau kenalin ayo, belum siap untuk kenalin, ya udah nggak apa-apa, gue nggak maksa, gitu loh Bu. Ada saatnya, suatu saat pasti kita akan jalan bareng. Kayak dulu dia punya mantan pacar ya, itu yang dia deket dari kelas 1 SD sampai SMA ya, gitu. Dan kebetulan ibunya juga deket sama gue, satu sekolah mereka. Waktu pas acara ulang tahun gue, apa ulang tahun Aska ya waktu itu ya, kita jalan makan malam apa makan siang gue lupa. Kita bertiga, yaudah jalan bertiga seru kayak gitu. Terus gue lihat anak gue duduk di depan mobil, gue ngeliat di belakang mereka lagi ini kayak gini. Gue coba dengerin, gini ya rasanya jadi ibu yang ngasuh anaknya lagi pacaran gitu, tuh lucu loh jadi. Dulu gue kayak mereka Pak ya gitu. Iya sih. Kayak gitu. Pokoknya selama mereka lagi seneng-senengan sama calon menantu baru tuh kayak kita yang langsung cuci. Iya, makanya gue cuma senyum-senyum gitu dengerin mereka ketawa-ketawa bercanda-canda gitu. Ya tapi kamu gini-gini. Terus gue nanya emang dari kalian berdua yang paling lebih pintar siapa sih? Aska sih tante. Oh oke. Lucu gitu. Jadi mereka ngomong tentang sekolah, tentang apa waktu itu gitu. Gitu lah. Oke. Udah lah, rasa kita sama sebagai ibu. Ibu yang pernah jauh dari anak kayak gitu. Tapi kan bedanya kan kalau gue kan udah nikah lagi. Kalau lo belum nikah lagi, masih pengen nggak? Saat ini, gue ada orang yang deket-deket sama gue, tapi gue nggak. Sebenarnya dari dulu, gue tuh nggak lagi kepingin nikah dalam waktu cepat. Sebenarnya, tapi ini maaf banget bukannya menjelekkan almarhum mama kan udah di surga lah ya. Gue masih pengen mengenal pasangan gue. Biar kasih waktu untuk gue lebih lama mengenal pasangan gue sebelum gue melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi si mama pengennya cepat. Gue terus dengan alasan, mama udah sakit nanti gini. Gue kabur tuh dari rumah 1 bulan lebih. Terus gue liat keadaan nyokap gue menurun. Gue takut nanti yang ada, ya kalau misalkan ada apa-apa, gue merasa berdosa dan merasa bersalah seumur hidup. Kalau nggak denger omongan emak gue, gitu. Ya udah, gue ikutin. Ternyata gitu. Bapak gue nih
Bapak gue waktu itu, "Mana kamu pokoknya hari ini kamu nikah lah, apa nikah tanggal segitu 5 hari lagi." Oh, gue bilang gitu kan, "Iya nanti papa bantu gini." "Nanti aja pak, bla bla bla." "Nggak apa-apa." Wah udah ribut apa segala macam. Waktu gue menikah sama papanya Aska, keputusan gue terus berantakan. Bukan berantakan, maksudnya kita cerai. Bapak gue nyuruh gue nikah, gue pikir kemarin gue nggak ngikutin orang tua, mungkin sekarang gue ngikutin bapak gue. Bapak gue nyuruh gue nikah, mungkin lebih baik kali ya. Nggak, recek juga tuh laki gitu. Mak gue nyuruh, lebih parah lagi ternyata. Yaudahlah, sekarang umur gue udah 45 tahun, hampir 45 berapa bulan ke depan. Bukan berarti gue merasa lebih baik, bukan berarti gue ngerasa lebih pintar dan gue ngerasa bahwa apa yang gue lakukan lebih benar, tapi gue tahu apa yang gue butuhkan saat ini untuk diri gue sendiri. Gitu, gue sudah nyaman dengan keadaan gue seperti sekarang. Dibilang mau menikah lagi apa enggak, setiap manusia itu kan hidupnya berpasang-pasangan ya. Pasti gue akan membutuhkan pasangan di masa tua gue. Gue nggak mau seperti ibu gue yang di masa sakitnya sendirian. Gue pengen saat gue sakit ditemani sama orang yang gue cintai dan mencintai gue. Tapi untuk saat ini ikutin aja jalannya. Nggak harus dalam waktu dekat. Dan gue happy sekarang. Dan gue happy, gue bahagia, gue bisa menentukan apapun yang gue mau. Dan nggak ada pressure dari pasangan segala macam. Bahkan bapak gue mau ngomong apa, gue waktu ngomong papa, gue bilang, "Pak, jangan paksa aku untuk nikah." Untuk sekarang nggak. Gitu. Jadi biarin aku dengan cara aku sekarang. Bokap gue gue nggak mau lagi. Bukan nggak mau dengan orang tua, Bun. Gue udah terlalu banyak mengikuti. Iya. Tapi bukannya kalau udah jadi janda nih, kalau nggak salah ya, kan janda kan yang berhak menikahkan dirinya sendiri dengan siapapun. Ada yang bilang begitu, tapi ada juga tetap yang kita tetap harus walinya dari bapak. Iya, bukan, maksudnya kita sebagai janda kan berhak menentukan. Itu dia makanya. Nah sekarang bapak dan dulu bokap gue itu kan ya, gue nggak tahu ya, maksudnya pengennya tuh, gue nggak bilang bokap gue salah, tapi balik lagi menurut bapak gue orang tua nggak ada salah gitu kan. Gue udah coba ngikutin ya, sekarang ternyata apa yang gue ikutin bokap gue ternyata tidak berjalan sesuai dengan dia mau dan yang gue mau. Biar sekarang gue lakuin dengan apa yang gue mau. Insya Allah gue tidak akan mempermalukan orang tua dari versi gue ya. Walaupun dari versi bapak gue mungkin bikin malu ya gitu. Karena sekarang kan tinggal bokap, nyokap udah nggak ada. Paling nyokap di sana paling ngamuk-ngamuk kali ya. Jadi kalau sekarang tuh ya gue mikir ya udah, gue jalanin hidup gue selama gue tidak merugikan orang lain, selama gue tidak merebut hak orang lain, selama gue tidak membuat orang tuh luka gara-gara gue akan jalanin. Yap. Itu aja. Yang penting jangan jahat sama Jangan orang. jahat, itu yang paling benar. Paling penting itu. Paling benar. Terserah deh ya. Kita ibaratnya. baik aja belum tentu kita dibilang baik sama orang. Iya. Iya kan? Tapi kalau udah jahatin hati orang, itu nyakitin hati orang deh, itu kayaknya udah Itu dia. susah kalau kita nggak minta maaf sama orang itu langsung ya. Itu dia. Gua bener aja masih dituduh orang gak bagus gitu. Belum lama ini juga gitu, banyak ada orang yang si Kalina gini-gini. Gue udah dilukain sama Kalina, gue aja ketemu nggak mau. Lu terluka sama gue gara-gara apa? Kalau emang bener, gue minta maaf sama lu. Ngomong sana sini, gue kecewa sama Kalina, gue aja ketemu, lu kecewa gue kenapa? Nggak mau ketemu. Ya udah nggak apa-apa. Kalaupun dia bilang ada sebutan kata-kata kecewa sama Kalina, kesel sama Kalina jahat gini-gini, itu anggap aja buat gue, oh yaudah, pahala buat gue diomongin sama orang lain, dijelek-jelekin sama orang lain. Tapi yang gue tahu, gue tidak seperti itu, gitu aja. Terserah orang mau ngomongin gue apa, pusing Bun, capek. Iya. Emang gue pikirin. Itu dia saat ini. Orang mau ngomong apa, ya udah. Anjing menggonggong, Teller Kalina tetap maju. Amin. Gitu. Nah, Aska pasti tahu dong ibunya deket sama siapa. Nah, kalau misalnya kamu mau nikah lagi nih, ada nggak pesan-pesan khusus dari Aska? Sampai saat ini sih belum ada pesan-pesan khusus kayak gimana ya. Cuma waktu itu kan gue udah janji sama anak gue, kalau misalkan suatu saat mama dekat dengan seseorang dan mau menikah lagi, mama pasti akan tanya sama kamu dan mama akan izin sama kamu. Mama tidak akan melanjutkan kalau tanpa dia izin kamu. Nah, waktu gue deket sama Jimo, gue bilang, mama sekarang deket sama, dulu sempat nanya sebelum gue pacaran ya, are you dating with someone? Enggak, mama nggak punya cowok gitu kan, emang gue nggak punya cowok gitu. Nah, berapa lama kemudian deketlah gue sama Jimo. Gue ngomong dulu sama Aska, mama lagi deket sama cowok, dia ini musician, terus bla bla bla, walaupun waktu lu bilang musician, terus udah gitu, ya kalau dibilang baik atau enggak, ya nggak tahu ya, belum jalanin gitu kan, belum jalanin lama gitu kan, terus
Terus gue kasih tahu kayak gini, ini dia ini segala macam. Oke, gitu. If it make you happy, gitu. Ya udah kalau misalkan gue coba jalanin sampai sekarang, alhamdulillah tidak ada masalah yang gimana. Tapi suatu hubungan pasti ada masalah ya Bun. Cuma sampai sekarang gue masih bisa dihandle dan ya udah gitu. Oke. Jadi dia nggak ada masalah sampai saat ini. Untuk nikah ya gue akan ngomong lagi sama dia. Tapi kan kayak tadi gue bilang, pernikahan saat ini gue mikir bukan nggak mau nikah, tapi jangan sekarang gitu aja. Belum sekarang. Oke. Gue denger gak? Nggak denger tapi nonton nungguin. Nonton samanya. Oke, kira-kira 2 tahun lagi, kira-kira Estella udah berapa gerai? Dalam 2 tahun. Yang pasti harus ada lebih dari 2 ya. Lebih dari 2 bisa 3, bisa 4, bisa 5, bisa 6, 10 kita kan per tahun. Lo nggak pengen buka franchise gitu, orang-orang beli? Ada kepikir, baru semalam tuh orang yang lagi ngurusin tuh franchise-nya. Jangan pura-pura nggak lihat loh. Dia lagi ngurusin semuanya. Jadi cuma kita lagi ada mikir positif dan negatifnya. Karena yang udah banyak Bun, alhamdulillah banget. Udah banyak yang nanya, Mbak Kalina bisa nggak franchise, bisa nggak ini. Nah itulah yang akhirnya kita omongin. Aku bahas sama manajemen juga, mana ya gini, yaudah coba deh kita pikirin dulu, jangan bilang enggak bisa terlalu. Aku selalu ngomong sama orang, nanti ya Bu ya, ini kan baru seminggu, udah jangan ngomongin franchise dulu, baru 2 hari juga ada yang nanyain gitu. Tapi, lo nggak pengen minta tolong Aska untuk, Aska ngerti nggak sih masalah franchise, bantuin mama dong gitu? Gini, sampai sekarang gue tidak mau mengganggu anak gue. Tapi kalau misalnya masalah bisnis, siapa tahu anaknya lebih pintar dari maknya kan? Gitu. Iya memang, tapi kalau nanti udah ketemu apa segala macam, kalau udah ngobrol bareng kayak waktu itu lebih enak, gue bisa tanya. Tapi kalau misalkan sekarang ditelepon apa segala macam, nggak dulu, nanti aja. Pas udah momen yang tepat untuk tanya, gue terlalu takut Bun, gue terlalu takut untuk mengganggu anak gue terlalu takut untuk nanti anak gue ngerasa, aduh emak gue ngerepotin gue terlalu takut gitu. Gue selama gue bisa sendiri, gue jalanin sendiri. Itu gue dari dulu. Gue dari dulu tuh gue paling takut minta bantuan orang lain kalau karena gue takut ditolak gitu. Walaupun sebenarnya ya lu nggak nanya dulu ya kan, ibaratnya kayak gitu. Tapi selama gue masih bisa sendiri, gue coba jalan sendiri. Tapi kalau gue udah kepentok nggak bisa, baru gue minta. Kata dia, iya kepentok baru minta tolong anaknya. Tapi kan yang penting usaha dulu. Yang penting usaha dulu kan. Itu gue. Oke. Baik, kita doain aja mudah-mudahan Kalina bisnisnya berkembang dengan pesat. Karena kalau dari tadi aku nge-review makanannya, ini perfecto. Enak banget, sampai udah habis nih isinya ya. Nanti habis ini aku bakal makan sisanya. Habis itu aku nggak berani nimbang. Ya lo udah bagus banget, ya pun anak 3. Gue dari tadi pegang perut gini terus takut soalnya dari tadi, aduh enak banget kan. Aduh. Oke, sebelum ditutup acaranya, podcastnya, boleh nggak disebutin di mana lokasi kalau mau beli Estella Sultan apa? Estella Sultan Mama Kalina. Estella Sultan Mama Kalina, lokasinya di mana? Udah bisa di ojek online nggak? Sebenarnya kalau pengen ya, tapi karena terlihat ramenya kayak gini, jadi aku nggak dulu. Takutnya nanti kita nggak bisa ngelayanin, malah kecewa kan, gitu. Jadi sekarang untuk sementara waktu untuk pemesanan lewat WhatsApp kita tutup dulu. Untuk pemesanan lewat online juga kita nggak buka dulu, karena takut Bun, ini aja yang panjang aja kita masih agak berantakan untuk melayaninya gitu. Makanya kita coba perbaiki dulu. Kita nggak mau orang tuh kecewa gitu. Kalau sekarang datang aja dulu. Oke. Ya wes. Datangnya alamatnya ada di depan Tugu Bundaran Pamulang, persis di Universitas Pamulang depannya. Persis ya. Persis. Oke. Ingat antrinya 2 jam. Iya lagi. Ya wes. Mudah-mudahan sukses ya bisnisnya. Amin. Amin. Thank you. Jangan sampai kita berdoa bersama menghadapi anak, karena takutnya ketemu di pertandingan tinju. Jangan ya. Jangan. Yang pasti kalau misalnya lu denger sesuatu, lu langsung telepon gue, kabarin gue. Yang penting kalau anak lu nantangin anak gue, ingat, yang penting yang beradu siapa? Yang harus tanding siapa? Bapaknya. Oke guys, makasih. Kita doain semuanya, mudah-mudahan dia juga maju. Dendam apa sih? Kan lu yang ngomong waktu itu di WhatsApp.
Iya, tapi kan lu support juga. Ini mendingan bapaknya aja langsung berantem nih. Iya, gue support gitu. Oke guys, and see you in the next content. Bye.